Ya sahabat Barata, resolusi memiliki makna harapan yang sungguh-sungguh dari pribadi seseorang. Nah, bersama Angga Mardiansyah dan juga Dewi Lestari, yuk kita simak tips ampuh agar resolusi 2021 kamu menjadi nyata dan dijamin bukan kaleng-kaleng. Halo Sobat Barata, bertemu lagi dengan saya Angga Mardiansyah dan rekan saya Dewi Lestari dalam Cafe Barata. Ya, dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba memberikan sedikit tips ya, tips ampuh tepatnya mengenai resolusi 2021 kita semua lah ya, agar bisa menjadi nyata. Wah. Nah, ini bukan kaleng-kaleng. Nah, misalnya saja ganti status jomblo menjadi menikah. Nah, itu ini ya. salah satu motivasi ya untuk mungkin para jomblowati atau jojoba di luar sana untuk segera menyegerakan pernikahan. Iya, atau mungkin yang sedang berpacaran bisa langsung untuk segera menikah. Nah, jadi Sobat Barata ini bisa menunjukkan ya bahwa kalau misalnya masih jomblo nih, tunjukkan dong jomblonya itu berkualitas. Gitu ya. Bukan karena nasib tapi karena pilihan. Ya, kebanyakan juga seperti itu ya. Banyak orang yang ingin jomblo itu memang karena pilihannya. Tapi karena ingin fokus kerja, fokus meniti karir ya kan. Betul. Karena mungkin saking asiknya akhirnya teman-teman ngelihat dia jomblo karena nasib nih, padahal enggak juga ya teman-teman ya. Terkesan malah jadi hukum sosial ya. Padahal itu kan pilihan mereka sendiri ya. Pernah nggak sih kita dulu ya waktu kita masih jomblo misalkan? Pernah banget. Saya tahu pertanyaannya ini arahnya kemana. Iya. Kalau tiap ada datang ke acara pesta pernikahan, lalu juga tiap momen Lebaran atau Christmas gitu kan, pasti yang ditanya itu adalah kapan nikah. Nah, mungkin yang satu ini bisa jadi resolusi kamu semua Sobat Barata yang masih jomblo tepatnya. Yang masih jomblo, betul. Dan juga yang udah punya pacar mungkin segera akan menikah. Nah, itu dia. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Karena ada pepatah nih, bukan pepatah juga sih, tapi kayak semacam quote. Itu dari My Principal di tempat yang lama. Nikah itu enaknya cuma 1%. Enak bangetnya 99%. Oh, seperti itu. Ada yang nyayangin, ada yang ngurusin. Diperhatiin ya. Makanya kalau cowok ya, kalau cewek lebih baik ngurusin kayak gitu. Wah, nggak adil sekali sepertinya ya. Ini sepertinya tuh adil. Seimbang lah ya. Dan yang kedua juga misalnya untuk melanjutkan kuliah atau studinya di S2. Ya. Nah, itu ya. Bisa menjadi list kamu juga nih Sobat Barata. Jadi kita sama-sama tahu ya pendidikan itu penting banget. Betul banget. Oke, jadi bisa menunjang karir kamu, bisa mengupgrade pengetahuan kamu. Jadi masukkan pendidikan ini sebagai daftar list kamu untuk resolusi 2021. Contohnya kalau yang mungkin adik-adik Barata nih, yang baru lulus SMA bisa langsung melanjutkan S1, dan yang S1 nggak menutup kemungkinan bisa S2, bahkan bisa kejar beasiswa. Wow, beasiswa ke Jepang. Nah, selanjutnya juga nih, mungkin ini cita-cita kita semua ya, membeli rumah. Wah, ini siapa sih yang nggak mau beli rumah ya? Apalagi di masa seperti saat ini ya, dimana kayaknya kos-kosan, gitu, kontrakan, apartemen harganya makin tinggi ya. Daripada kita sewa terus kan lebih baik kita menabung untuk membeli rumah. Mau itu untuk investasi ataupun ditempati sendiri kan nantinya bisa bermanfaat ya untuk kita ke depannya. Sebenarnya ada tipsnya juga itu Dewi. Sobat Barata. Misalnya kalau kita ingin sukses mengumpulkan uang untuk tujuan tadi kita itu membeli rumah ya, untuk DP rumah. Nah, langkah pertama ini misalnya seperti ya pastilah ya udah umum ya, menabung. Karena persentase tabungan ini biasanya 10-20% dari gaji, misalnya misalnya kita karyawan, itu bisa diperhitungkan. Misalnya dari pihak pengembangnya gitu ya. Nanti kan yang ditanyakan gajinya berapa gitu ya. 10-20%-nya itu mempengaruhi ternyata. Nah, sisihkanlah uang ya setelah kita menerima gaji. Terus juga jangan dari sisa gajian. Betul. Selain lebih baik di awal ya enggak? Betul. Nanti sisanya berapa malah kita tabung ke situ ya, kebalik ya.
Ya, juga bisa kita menempatkan uang di produk investasi, misalnya ya dengan mengikuti ya reksadana yang sudah ada terdaftar di OJK seperti itu ya, yang pasti sudah ada lembaga hukumnya. Nah, setelah dirasa cukup, tarik dana kita, kemudian untuk DP rumah tadi. Iya, benar sekali. Jadi di sini yang bisa Dewi ambil nih adalah kita harus bijak Uangnya. dalam memakai uang kita ya, dan juga mengelolanya. Karena di sini kalau berbicara tentang impian, mustahil kita menggapainya nggak pakai jeripayah, keringat dan juga usaha ya. Bisa berdarah-darah itu ya. Karena harga rumah berapa enggak? Wah, itu dia ya. Saya belum berani nyari berapa harga rumah itu. Di Tangerang nih, di kawasan Tangerang rata-rata ya itu udah 800 ya. 700. Paling kecil mungkin 500 ya. Itu ya. Oke. Yang 1 M pun 2 M pun juga ada. Banyak. Mungkin daerah Anda juga sama. Otomatis kita harus giat menabung ya. Betul sekali. Ya, selanjutnya juga tadi untuk resolusi di tahun 2021 ini yang pasti, apalagi kita lagi kondisi pandemi juga ya. Hidup sehat ini tidak ketinggalan tuh Dewi, Sobat Barata. Ya, yang pastinya dengan hidup sehat, olahraga kita yang rutin ya, menjaga pola makan kita, ini bisa menjadi daftar dalam resolusi 2021 nanti. Benar banget, karena selain uang investasi yang paling banget mahal ya saat ini karena pandemi COVID-19 itu kesehatan itu ya paling utama ya. Kalau kita nggak sehat gimana mau kerja ya. Itu dia, jadi uang kita juga kita kerja buat berobat, buat berobat ya sama saja ya, nggak bisa kita nikmati ya. Betul, kerja banting tulang, tapi tulangnya dibanting. Tapi ketika uangnya udah banyak buat ngobatin tulang juga, itu dia pegel-pegel sakit. Jadi pintar-pintar kita lah ya, bijak-bijak kita dalam menerapkan pola hidup sehat. Contohnya dengan kita makan makanan yang sehat, lalu juga kurangin junk food. Kita makan yang real food aja, ya kan. Buah-buahan dibanyakin, vitamin juga. Minum yang tadinya tuh mungkin minum kopi terlalu banyak, dikurangin. Kopi ya. Biasanya tuh kopi nggak banyak-banyak sih kalau yang minum kopi itu. Ya mungkin 1 gelas ya, 2 gelas, 3 gelas sore, 4, itu ya gitu ya. Nah, selain itu juga nih, mungkin yang terakhir lah ya, bisa kita berikan kepada Sobat Barata. Menjadi crazy rich. Ini ya crazy rich ya dengan investasi. Cita-cita banyak orang nggak? Semua orang ya, bukan banyak orang itu ya. Sobat Barata. Jadi siapa yang berhasil mewujudkan resolusi investasi di tahun 2020, nah pasti juga ingin juga ya untuk misalnya kemarin itu masih belum terwujud. Bisa juga untuk mewujudkannya di tahun 2021 ini, Dewi. Nah, contohnya mungkin untuk Anda bisa mulai untuk berinvestasi di reksadana ataupun juga bisa main saham ya kan. Meskipun baru-baru awal, tapi jangan terlalu besar juga ya untuk menginvestasikannya. Harus penuh perkiraan juga nih. Bahkan mungkin kalau jika dibutuhkan juga bisa sharing dulu sama teman-teman ya kan, mana yang lebih baik untuk Anda, karena nggak semua investasi itu kita bagus untuk kita ya. Betul. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhannya kita dan prioritasnya kita. Berhati-hatilah intinya itu tetap ya. Dan jangan sampai kena investasi bodong. Betul. Kebanyakan sih kalau mengenai investasi bodoh ini, apalagi kalau misalnya dijanjikan dengan reward yang besar seperti itu ya, nah, itu kebanyakan orangnya yang memang membabi buta, jadi sudah ketutup tuh biasanya tuh pikirannya ya. Dan main modal gede langsung berani aja gitu ya. Akhirnya yang tadinya apa yang udah ditabung malah jadi loss begitu aja ya kan. Ada tipsnya sebenarnya juga nih Sobat Barata. Misalnya untuk Anda yang masih takut buntung investasi, sekarang banyak pilihan instrumen investasi rendah risiko nih Dewi. Ternyata ya, contohnya misalnya untuk reksadana, surat utang negara atau SUN, emas, ada vintage peer-to-peer lending, kemudian deposito, properti, dan juga barang antik ini bisa juga. Jadi mulai saja dulu dari seperti yang Dewi bilang tadi ya, modal yang kecil-kecil dulu aja. Kalau biasanya kalau ibu-ibu ya, itu biasanya beli emas. Emas ya, nggak pakai
nggak pakai E ya, tapi emas. Oke. Ya, jadi jadi kita bisa atur lagi ya untuk deadline atau mulai resolusi yang baru ini. Nah, namanya juga resolusi ya Dewi ya, Sobat Barata. Pasti ada yang terwujud dan tidak. Kalau belum terwujud di tahun ini, tahun depan masih ada. Iya, dan kalau belum terwujud di tahun depan, nggak apa-apa, terus aja berdoa. Betul. Jadi pastikan untuk menambahkan deadline di setiap resolusi agar lebih memacu kita pastinya ya untuk berusaha lebih keras lagi. Oke, Sobat Barata, demikian yang dapat kami berikan dalam perbincangan kita kali ini ya Dewi ya, terkait dengan resolusi di tahun 2021 ini. Pastikan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar Anda dapat menyimak video-video menarik lainnya dari kami berdua. Saya Angga Mardiansyah dan juga rekan saya Dewi Lestari, pamit undur diri. Sampai jumpa.